Halo traders, selamat datang di Traders TV. Jadi sekarang saya lagi ada di Puncak Bogor untuk refreshing sejenak di kala pasar saham lagi tutup. Lumayan banget, 5-7 hari kita bisa refreshing di Puncak Bogor. Nah tentunya bagi teman-teman yang belum melakukan refreshing, bagi teman-teman yang belum liburan, silakan liburan. Karena libur lebaran kali ini panjang banget ya, 5 hari lumayan banget untuk bisa refreshing. Jadi itu membantu teman-teman untuk refresh daripada pikiran teman-teman sehingga bisa menghasilkan outlook dan juga analisa yang lebih baik lagi di dalam trading khususnya di financial market. Dan kemudian kita telah open posisi short selling daripada Bitcoin dan juga Cardano. Lumayan banget, kita dapat profit sekitar $140, kita juga dapat profit sekitar $40 ya. Sekarang ini kita lagi floating daripada short selling di cryptocurrency. Dan kemudian nanti kita akan lihat juga untuk potensi dan juga outlook di cryptocurrency pada video kali ini untuk kita tradingkan dalam beberapa hari ke depan. Karena secara momentum ada new moon yang membantu kita untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi lagi di dalam trading. So teman-teman stay tune terus, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan langsung masuk ke dalam chart. Oke traders, sekarang kita sudah ada di depan chart dan di depan kalian sudah ada penampakan dari chart Bitcoin USD untuk Orbit Trade. Nah kalau kalian lihat berdasarkan reason entry kita kemarin bahwa ada new moon yang berpotensi untuk membentuk pembalikan arah pada Bitcoin USDT, which is itu benar. Sekarang kita lihat pergerakan daripada Bitcoin USDT sudah mengarah ke bawah dan sudah break dari area base-nya. Dan kemudian new moon itu terjadi di tanggal 29, which is itu kalau kita lihat di sini adalah di tanggal 28 ya, 28 April 2022, dan kemudian di tanggal 29-nya adalah pembentukan valid swing high. Jadi di satu candle merah ini ya, kalau kita lihat satu candle merah ini adalah pembentukan swing high-nya. Dan kemudian kalau kita lihat dengan adanya valid pembentukan swing high daripada Bitcoin USDT, itu menunjukkan bahwa new moon telah valid sebagai reason pembalikan arah daripada Bitcoin USDT. Lalu kalau kalian melihat juga kenapa kita melakukan entry posisi sell pada Bitcoin USDT kemarin, di sini kita lihat bahwa tren daripada Bitcoin USDT ini secara minornya sudah bergerak bearish, which is itu adalah pembalikan arah dari bullish menuju bearish dan kemudian satu secondary reaction. Jadi kalau kita melihat satu secondary reaction di sini, ya, ini primary bearishnya dan kemudian ini satu secondary, maka dari situ ketika terjadinya new moon dan terjadinya secondary reaction di area resisten, jadi ini merupakan area resistennya ya, jadi ini merupakan area dynamic resisten yaitu MA21, MA34 dan juga MA90, dan itu adalah menjadi suatu trading plan yang cukup powerful untuk kita gunakan pada semua aset, khususnya di Bitcoin USD ini. Tapi kalau kalian mau menggunakan strategi saya ini, menggunakan new moon, menggunakan rejection pada area dynamic resistance, kalian harus melakukan backtest terlebih dahulu. Jadi kan harus lihat kira-kira sejauh mana pengaruh daripada new moon, pengaruh daripada rejection pada market, pada aset yang akan kalian tradingkan. Nah dari backtest itu kalian bisa lihat nih seberapa signifikan ya, seberapa signifikan resisten dan juga new moon tersebut pada pergerakan saat. Jadi itu akan membantu untuk meningkatkan winning rate kalian. Dan kemudian kalau kita lihat ya dari entry trigger kita kemarin, jadi kita bisa lihat di sini kita entry itu di tanggal 30 April jam 2 ya waktu MetaTrader. Jadi kita lihat sini tinggal 30 April jam 2 waktu MetaTrader. Nah, kurang lebih di sini. Jadi kita menunggu ya yang namanya pembentukan break dari area base di sini. Kalau kalian lihat di sini ada satu area base, ini tadi yang saya tandakan warna garis hitam. Ketika dia break dari area base, kita langsung melakukan sell stop, yaitu sekitar 0,05 lot, which is itu masih sesuai dengan money management kita. Jadi ketika dia break dari base dan kemudian dia membentuk rejection ya, jadi rejection ini kan pada area base ya. Nah, rejection ini kan pada area base-nya kalau kita tandakan lebih lanjut. Nah, ini kan base-nya, area kotak kuning. Dan kemudian dia valid breakout, di situ kita entry. Dan kemudian ketika kita entry, kita sempat ditarik dulu nih untuk sideways, pergerakannya sideways di sini ya. Ini sideways movement. Dan kemudian dia sempat break ke atas lagi daripada sideways ya. Tetapi ingat, dengan adanya rejection, dengan adanya no moon, which is kita menempatkan area stop loss kita di area resisten yang baru saja terbentuk, yaitu di area resisten H4 maupun daily. Jadi kalau kita lihat ini adalah swing trade ya, atau wide range trading. Jadi yang paling tinggi itu kita sempat ditarik
floating loss kurang lebih sekitar 120 pip ya, 120 pip. Kita ditarik floating loss tapi kita masih percaya, jadi kita masih hold. Dan kemudian yang terjadi selanjutnya ketika dia melakukan retest daripada resisten ya, ini resistennya, dia melakukan retest daripada resisten yang di sini dan kemudian dia breakdown ke bawah lagi, itu membuahkan hasil yang cukup signifikan untuk kita. Nah, dia breakdown ke bawah lagi. Dan inilah bagaimana cara saya menggunakan Bitcoin USD dikombinasikan dengan new moon trade, dikombinasikan dengan rejection trade, which is rejection trade ini merupakan salah satu bentuk price action analysis yang dapat kalian pelajari. Saya juga belajar dari price action analysis, jadi kalau kalian mau belajar, kalian bisa buka yang namanya e-learning daripada eShop. Di situ ada price action analysis, kalian bisa lihat di gambar, dan kemudian itulah bagaimana cara kalian mengkombinasikan price action analysis dengan moon trading, yaitu financial astrology yang saya pelajari di CAT Certified ya, atau Charter Astrology Trader. Nah, dari situlah kalian bisa mendapatkan salah satu bentuk trading plan yang cukup baik. Dan kemudian kalau kita kombinasikan lagi, kita lihat di sini dengan adanya pergerakan sideways dan kemudian membentuk satu secondary. Jadi kalau kita tarik garis di sini ya, kita bersihkan terlebih dahulu chartnya. Jadi kalau kita tarik dari garis yang di sini, kita tarik ke bawah ya, dan kemudian dia membentuk satu di sini dan kemudian dia tarik ke bawah lagi, which is ini adalah salah satu bentuk daripada secondary reaction untuk bearish trend. Jadi kalau kita lihat ini bearish trend dan kemudian sideways ya, jadi ini belum ada pembentukan bullish coding ya. Bullish coding itu adalah salah satu bullish transition movement, jadi itu syarat daripada bullish transition movement, which is adalah pembentukan higher peak dan juga higher low. Dan di sini belum ada pembentukan higher peak dan juga higher low, jadi kita masih menahan posisi kita saat itu. Dan kemudian dia break ke bawah lagi dengan asumsi tadi kita bahwa ini merupakan secondary reaction daripada bearish, dan kemudian inilah yang terjadi. Kita floating profit kurang lebih sekitar $140. Nah, jadi ini saya mau take terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini kita open posisinya itu tanggal 30 April. Dan kemudian sekarang ini tanggal 7 Mei. Jadi itu udah cukup lama banget ya. Kalau kita lihat berarti sekitar 7 harian kita hold posisi 7 sampai dengan 8 hari. Jadi sekarang saya mau take dulu $140, lumayan banget buat kita jajan, buat kita refreshing. Sekarang kemarin kalau kalian lihat di opening kita ada di puncak, sekarang saya juga udah di Bali. Jadi kita take profit dulu $140, lumayan buat kita jalan-jalan, nanti kita bisa untuk belanja baju, belanja oleh-oleh buat keluarga yang ada di rumah. So teman-teman, tadi kalian sudah lihat bagaimana cara saya melakukan analisa dan juga forecasting di cryptocurrency. Tadi kalian juga sudah lihat bagaimana cara kita memanfaatkan new moon di dalam trading pada cryptocurrency. So jika video ini bermanfaat, tentunya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, jangan lupa untuk klik tombol like, serta share video ini kepada teman-teman lainnya, sehingga video ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi kepada para trader yang ada di rumah. Kita ketemu lagi di next video berikutnya. Bye-bye.